Terjadi perseteruan yang sangat-sangat sengit antara Menteri Agama Gus Yakut dengan Cak Imin. Gus Yakut sempat mengatakan agar di pemilu tahun 2024 nanti masyarakat diminta untuk melihat rekam jejaknya. Jangan sampai kemudian terpesona dengan janji-janji. Gus Yakut juga sempat menyinggung soal Pilkada DKI 2017 lalu yang kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, dan ini menurut Gus Yakut adalah sesuatu yang tidak boleh kita ulang. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan orang yang bermulut manis, dengan orang yang bisa menata kata, bahasanya bagus, tapi kemudian nggak ada satupun janji yang dilaksanakan. Jelas itu tertuju kepada Anies. Ini tiba-tiba PKB, ketua PKB Cak Imin cium tangan ke Rizik, cium tangan ke ormas, terlarang, yang dibubarkan. Rizik ini ya bolak-balik masuk penjara, kasusnya banyak, tapi kenapa kemudian Cak Imin cium tangan ke Rizik gitu? Dengan adanya perseteruan antara Gus Yakut dengan Cak Imin melawan keputusan PKB dengan mendukung Anies atau bapak politik identitas di Indonesia, itu kayaknya ada sesuatu, kayaknya ada tanda-tanda jangan-jangan ini adalah sebuah pintu masuk untuk melengsarkan Cak Imin. Menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis. Harus dicek track record pemimpin, ini urusan bangsa dan negara, ya, ini urusan bangsa dan negara. Saya tanya, boleh nggak politisasi agama? Enggak kan? Ya jangan gunakan agama untuk berpolitik. Kunjungan Anies Baswedan dan Cak Imin ke markas FPI di Petamburan kemarin itu ya, publik pun ini jadi semakin paham. Ya sepertinya kalau Anies Baswedan ini beneran maju sebagai capres, maka kemungkinan besar politik identitas itu akan kembali terulang. Bahkan bisa jadi ya, politik identitas itu akan jauh lebih brutal apabila dibandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Apalagi ya jika melihat rekam jejak FPI, mereka ini kan dikenal intoleran dan suka mempersekusi kalangan non-muslim. Maka tentu ya semua ini akan menjadi catatan penting. Apalagi kemarin ini Cak Imin terlihat tampil bermesraan dengan pentolan FPI Rizik Syihab. Nah, saya jadi semakin yakin ya bahwa warga NU nanti akan semakin meninggalkan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Ya, tapi memang begitulah, namanya juga sedang ngebet ingin berkuasa, bener gak? Saya ke Habib Rizik, toh kita semua sudah menyadari. Jadi saya kira lambat laun semua akan ke tengah. Semua kita tarik, yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah, dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu, yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Alhamdulillah ikut seneng aku lihatnya, akhirnya Cak Imin dan HRS bertemu, bersatu, akur. Cak Imin yang selalu berkoar-koar mengatasnamakan dirinya NU akhirnya bersatu dan bisa berdamai dengan HRS yang seringkali kita lihat rekam jejaknya selalu menghina NU. Dan mulai sekarang makin yakin kalau
ternyata PKB bukan pilihanku. Takbir. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA 212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia, jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Gitu, cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Apa yang ditawarkan Anies soal keadilan itu cuma halunya dia aja. Toh Pak Jokowi udah menerapkan prinsip keadilan di tiap program pembangunannya. Kita lihatlah gimana pembangunannya di Indonesia Timur zaman Pak Jokowi. Gue rasa lu bisa cek sendiri yang udah dibangun Pak Jokowi tiap pelosok Indonesia. Setiap statementnya Anies lu harus cross check. Karena dari yang gue saksiin, statement Anies itu banyak banget gombalnya. Jadi kitanya juga harus pinter, bos. Udah Caiminnya halu, Aniesnya juga gombal lagi. Dimana-mana selalu ngomong keadilan. Seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan. Buat gua sih, dia pahlawan kesiangan. Sorry to say nih, buat pendukung Anies, gua cuma mau bilang, selama menjabat di Jakarta, Anies sudah gagal memberikan value keadilan itu. Bahkan menurut gua, Anies itu juga nggak amanah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Ganjar Pranowo ternyata menjadi rujukan favorit para pemilih pemula sebagai capres. Gimana Kadrun? Puyeng nggak tuh? Masyarakat telah menilai bahwa Ganjar adalah sosok yang dianggap paling layak meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang
didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya track record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Anies tuh Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsorkan Ahok ketika itu. Takbir! Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir! 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 Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau
kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Terjadi perseteruan yang sangat-sangat sengit antara Menteri Agama Gus Yakut dengan Caimin. Gara-garanya dalam sebuah acara, Gus Yakut sempat mengatakan agar di pemilu tahun 2024 nanti masyarakat diminta untuk melihat rekam jejaknya. Masyarakat diminta untuk tidak tertipu dan memilih orang yang hanya bermulut manis. Karena apa yang disampaikan oleh Gus Yakut nampaknya cukup mengganggu Caimin dan PKB. Dan bahkan Caimin mengatakan bahwa omongan Gus Yakut atau Menteri Agama kita adalah omongan buzzer. Sambil ketawa dia, ya seperti biasa Caimin gitu ketawa gitu kan. Sampai kemudian terpesona dengan janji-janji. Jadi dari pernyataan ini nampaknya membuat Caimin dan PKB jadi kepanasan gitu.
Ya mungkin karena setelah itu Gus Yakut juga sempat menyinggung soal Pilkada DKI 2017 lalu, di mana Pilkada DKI menurut Gus Yakut tahun 2017 adalah sebuah pilkada yang melakukan politik identitas. Ya karena kalau kita menyinggung soal Pilkada DKI tahun 2017, jelas itu tertuju kepada Anies yang sekarang menjadi capresnya Caimin. Makanya kemudian Caimin dan PKB itu meradang, nggak terima. Yang kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, dan ini menurut Gus Yakut adalah sesuatu yang tidak boleh kita ulang. Jangan sampai kemudian kita tertipu dengan orang yang bermulut manis, dengan orang yang bisa menata kata, bahasanya bagus, tapi kemudian nggak ada satupun janji yang dilaksanakan. Ya awalnya saya pikir itu Caimin keceplosan aja gitu ya, setelah itu nggak akan dilanjutkan. Tapi ternyata Jazilul Fawaid dari PKB justru menanggapi lebih serius lagi, lebih detail lagi, dan mengatakan bahwa memang omongan Gus Yakut atau Menteri Agama kita adalah sebuah pernyataan yang tidak perlu, adalah sebuah omongan buzzer. Ya karena apa yang dilakukan oleh Caimin dengan sowan ke Rizik, kemudian cium tangan dan sebagainya, bagi saya itu adalah sebuah tindakan yang tidak perlu gitu. Kalaupun dia mau diundang, dia mau datang dan sebagainya, ya silahkan. Tapi cium tangan dengan pimpinan ormas terlarang di Indonesia, bagi saya itu merendahkan Pak Jokowi juga gitu. Ya karena FPI adalah ormas terlarang yang dibubarkan oleh pemerintah. Dan lebih dari itu, PKB akan melakukan dan menyiapkan langkah mendisiplinkan Menteri Agama Gus Yakut. Kalau kita ngelihat pernyataan dari Jazilul Fawaid dari PKB ini gitu ya, kalau kemudian mereka menganggap bahwa pernyataan Gus Yakut itu adalah sebuah pernyataan yang tidak perlu, coba kita bandingkan, lebih tidak perlu mana antara mengingatkan kita soal Pilkada DKI tahun 2017, soal politik identitas, soal contoh-contoh demokrasi yang sangat buruk di Indonesia, dengan cium tangan Rizik. Lebih nggak perlu mana gitu ya. Ini kan memalukan banyak orang. Orang-orang yang selama ini menghormati Caimin, menganggap Caimin sebagai Gus dan sebagainya, tiba-tiba cium tangan ke orang yang sudah bolak-balik masuk penjara, orang yang menjadi pimpinan ormas terlarang di Indonesia. Ini tiba-tiba PKB, ketua PKB Caimin cium tangan ke Rizik gitu. Secara pribadi gitu ya, kalau kita mau menghilangkan soal status Rizik sebagai pimpinan ormas terlarang, secara pribadi Rizik ini ya bolak-balik masuk penjara, kasusnya banyak, tapi kenapa kemudian Caimin cium tangan ke Rizik gitu? Kalau PKB menganggap pernyataan Gus Yakut atau Menteri Agama kita adalah sebuah pernyataan yang tidak perlu, bagi saya sekali lagi lebih nggak perlu Caimin cium tangan ke Rizik. Masa ketua umum PKB yang legal, yang resmi cium tangan ke ormas terlarang yang dibubarkan? Itu kan merendahkan PKB secara keseluruhan gitu. Dari sini kita bisa melihat politik identitas, politik sara, politik agama yang digunakan oleh orang-orang para pendukung Anies di tahun 2017 lalu adalah sebuah fakta sejarah dan tidak ada yang perlu dikoreksi dari itu. Kalau yang mau dikoreksi ya Aniesnya, tapi gimana caranya? Sudah terjadi, sejarah itu sudah terjadi, nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dikoreksi, dan bahkan nggak bisa dicuci. Jadi ketika kita melihat ada para pendukung Ahok yang tidak disolati, ada masjid yang tidak mau mensolati jenazah yang mendukung Ahok, itu adalah sebuah fakta sejarah. Itu nggak bisa kita bantah. Sampai kapanpun itu sudah terjadi. Dan Anies Baswedan sampai hari ini sama sekali belum menyatakan permintaan maaf atau meluruskan soal kampanye-kampanye sara dan politik identitas tahun 2017 lalu. Dia nggak bicara apa-apa soal itu. Dia malah nampaknya menikmati dan mendiamkan gitu. Masih baru kok. Tahun 2017 kan baru beberapa tahun yang lalu, baru 5 tahun yang lalu. Masa iya kita sudah mau lupa gitu ya? Jadi yang mau didisiplinkan dari Menteri Agama bagi saya ya itu adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan kepanikan atau menunjukkan sebuah arogansi kekuasaan yang dimiliki oleh Caimin dan kawan-kawan di PKB, karena mungkin menganggap bahwa Gus Yakut sebagai kader dari PKB, menjadi menteri dari PKB, kemudian Gus Yakut dianggap harus ikut dengan apapun keputusan PKB.
Jadi kalau kemudian Gus Yakut mengingatkan kita semua masyarakat Indonesia untuk tidak terperdaya, untuk tidak terpesona dengan orang-orang yang berjanji-janji dan kemudian bermulut manis, terlebih soal politik identitas tahun 2017, bagi saya itu adalah sebuah pernyataan yang sangat-sangat harus kita hormati gitu. Ya, karena bagaimanapun Gus Yakut hari ini itu bagian dari elit PKB, dan salah satu elit PKB kemudian melawan Caimin gitu ya, melawan keputusan PKB dengan mendukung Anies atau bapak politik identitas di Indonesia. Itu kayaknya ada sesuatu, kayaknya ada tanda-tanda jangan-jangan ini adalah sebuah pintu masuk untuk melengsarkan Caimin. Dan dari sini, dari perseteruan PKB ini gitu ya, antara Caimin dengan Gus Yakut hari ini, saya terus terang curiga gitu ya, Caimin ini nggak lama lagi. Ya, sebenarnya isu-isu ini saya sudah dengar cukup lama gitu, tapi dengan adanya perseteruan antara Gus Yakut dengan Caimin, kayaknya ini pintu masuknya ya. Gitu, karena bagaimanapun keputusan Caimin mendeklarasikan dan mendukung Anies sebagai capres itu mencederai semangat para orang-orang yang memilih PKB hari ini. Tidak sesuai dengan semangat kita menjaga NKRI dan keberagaman gitu. Karena Anies berkebalikan dengan itu. Kalau kita cek secara keseluruhan, pemilih PKB mayoritasnya adalah orang-orang NU, dan itu porsinya lebih besar dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi kalau sekarang kemudian PKB mendukung Caimin dan Anies sebagai capresnya gitu ya, itu tidak sesuai dengan semangat kita bersama, dengan semangat NU yang penuh toleran dan anti dengan politik identitas. Bahkan gak cuma Gus Yakut, Ketua PBNU Gus Yahya itu juga menyampaikan pernyataan yang serupa, agar kita tetap taat dengan NKRI dan sama sekali tidak boleh lirik kanan kiri untuk sebuah sistem di luar NKRI, di luar Undang-Undang 45, di luar Pancasila, yang itu ada di kelompok Rizik dan kawan-kawannya. Saya curiga ini adalah bagian dari skenario atau langkah-langkah bagi Gus Yakut atau orang-orang yang tidak terima dengan keputusan Caimin yang memilih atau mendukung Anies, ke depan ini akan melakukan pergerakan-pergerakan untuk melengsarkan Caimin. Itu sehingga pernyataan antara Menteri Agama dan Ketua PBNU nampaknya itu cukup serius untuk kemudian nantinya bisa melengsarkan Caimin. Ya, kita tunggu saja gitu ya. Ini akan menarik sekali kalau kemudian Caimin lengser, gak jadi ketua umum, ya secara otomatis PKB tidak akan bisa untuk mendukung Anies sebagai capres. Ya, menarik gitu ya. Entah kapan ini akan terjadi pelengseran atau pergantian ketua umum, tapi saya melihat tanda-tandanya sudah mengarah ke sana, dan ini sesuai dengan cerita-cerita yang saya dengar ketika awal-awal deklarasi Anies Caimin. Ya, kita tunggu saja apakah mereka berhasil maju di Pilpres 2024 atau batal. Kita lihat gitu. Wajar kalau kemudian setelah deklarasi Anies dan Caimin ternyata itu sama sekali tidak bisa mengangkat elektabilitas Anies dan Caimin. Karena ya ini salah satu contohnya gitu. Mungkin karena di dalam internal mereka, Gus Yakut dan kawan-kawan, banyak orang yang tidak setuju dengan pernyataan atau keputusan Caimin, kemudian melakukan langkah-langkah agar tidak mendukung PKB atau Caimin yang menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam
Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan